Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algifari dengan NIM 23025050206 dari kelas Teknik Informatika A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi mengenal bahasa pemrograman SQL sebagai alat penting dalam sistem informasi. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman basis data SQL. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, apa itu SQL? SQL adalah Structured Query Language atau bahasa standar untuk mengelola dan mengakses database. Nah, digunakan untuk membuat, mengambil, mengubah, dan menghapus data. SQL ini bisa kita gunakan untuk membuat data atau mengambil data atau mengubahnya, dan bisa juga menghapusnya. Selanjutnya, SQL digunakan di banyak sistem manajemen basis data seperti MySQL, Oracle, PostgreSQL, atau dengan SQL Server. Nah, sejarah singkat SQL yaitu dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an. Awalnya bernama SQL, diterapkan secara luas oleh sistem database relasional atau RDBMS. Menjadi standar internasional oleh ISO sejak tahun 1986. Nah, adapun fungsi-fungsi dari SQL yaitu yang pertama DDL atau Data Division Language. Data Division Language membuat dan mengatur struktur tabel yaitu create, alter, dan drop. Selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language. Nah, DML ini mengelola data di dalam tabel seperti select, insert, update, dan delete. Nah, selanjutnya ada DCL atau Data Control Language. Mengatur hak akses seperti grant dan revoke. Nah, adapun TCL atau Transaction Control Language. Nah, Transaction Control Language ini mengelola transaksi seperti commit atau rollback. Nah, di sini juga ada struktur dasar SQL. Nah, contohnya seperti select nama, alamat. Selanjutnya form siswa. Selanjutnya where jenis kelamin sama dengan laki-laki, titik koma. Nah, adapun penjelasannya yaitu select adalah memilih kolom, form adalah dari tabel tertentu, sedangkan where adalah kondisi. Nah, adapun contoh dari DDL dan DML. Yang pertama DDL. Nah, kita ketik create tabel siswa, buka kurung. Selanjutnya di bawahnya ID siswa integer prime key. Selanjutnya lagi yaitu nama varchar, buka kurung 100, buka kurung balas kurung, koma. Selanjutnya yaitu alamat teks. Nah, sedangkan DML yaitu insert into siswa, buka kurung ID siswa, koma, nama, koma, alamat, balas kurung. Di bawahnya values, buka kurung, masukkan ID siswa, koma, terus masukkan nama, koma, dan masukkan alamat. Di sini saya punya contoh yang itu ID siswa itu 1, sedangkan nama siswa itu Ahmad, dan juga alamatnya itu Jalan Merpati nomor 10.
Nah, SQL dalam sistem informasi. SQL adalah jembatan antara aplikasi dan database, menjadi inti dari pengambilan dan penyimpanan data, mendukung berbagai sistem seperti akademik, rumah sakit, bisnis, dan perbankan, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini saya mempunyai studi kasus sistem informasi sekolah. Itu tabel, ada siswa, guru, kelas, dan nilai. Nah, SQL digunakan untuk mencari data siswa, menampilkan daftar siswa, dan mengatur kelas dan jadwal. Nah, adapun kelebihan SQL. Yang pertama, standar industri dan lintas platform. Nah, digunakan secara luas di berbagai sistem basis data dan platform teknologi. Selanjutnya, mudah dipelajari dan digunakan. Nah, sangat mudah dipelajari dan digunakan, seperti strukturnya mirip bahasa manusia, perintah seperti select, insert, update, dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya sangat-sangat efisien dan powerful dalam manajemen data, mampu menangani data dalam jumlah besar dengan performa tinggi. Nah, selanjutnya integrasi luas dan dengan bahasa pemrograman, dapat digunakan bersama PHP, Python, Java, dan lainnya. Nah, adapun tantangan dalam penggunaan SQL. Yang pertama, optimasi query untuk performa. Nah, query yang tidak efisien bisa memperlambat sistem. Yang kedua, perlu keamanan akses data. Nah, perlu pengaturan hak akses pengguna dan enkripsi data sensitif. Yang ketiga, kompleksitas struktur relasi. Relasi antara kabel bisa rumit dan menantang dalam desain serta pemeliharaan. Keempat, atau yang terakhir, adalah kesalahan logika query. Nah, kesalahan logika query ini dapat menyebabkan data hilang atau rusak secara permanen. Nah, tools populer yang menggunakan SQL yaitu ada beberapa. Yang pertama, MySQL, open source dan paling banyak digunakan. Selanjutnya, PostgreSQL, sangat andal, mendukung fitur lanjutan. Microsoft SQL Server, integrasi baik dengan produk Microsoft. Selanjutnya, Oracle Database, digunakan di perusahaan besar, mendukung skala besar. Nah, Oracle Database ini seringkali digunakan di perusahaan-perusahaan besar dan mendukung skala besar. Yang terakhir, SQLite. SQLite ini sangat ringan dan cocok untuk aplikasi mobile. Nah, kesimpulan dari SQL yaitu SQL merupakan komponen inti dalam sistem informasi modern. Sebagai bahasa standar untuk pengelolaan basis data relasional, SQL memungkinkan kita untuk menyimpan, mengakses, mengubah, dan menghapus data dengan cara yang sistematis dan efisien. Keterampilan SQL adalah aset penting di era digital dan data-driven saat ini. Nah, itulah presentasi saya. Jika ada yang kurang baik atau belum jelas, mohon dimaafkan karena saya masih belajar dan waktunya saya excited dari presentasi ini. Semoga yang disampaikan sudah dikomit ke memori kalian semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.